kembali lagi bersama kami, mahasiswi dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang hak-hak pegawai. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Clara Mitarmidi dengan NIM 22210004. Saya Francisca Erinda Obaso NIM 22210033. Saya Julia Jessica Cola dengan NIM 22210020. Saya sendiri Maria Scholasticus Bomo dengan NIM 22210033. Saya sendiri Liliana Epifania Penyelam dengan NIM 22210005. Saya Malia Ostiana Ade dengan NIM 22210002. saya Hilaria Dinalo dengan NIM 22210046. Nah, sekian perkenalan singkat dari kami. Yuk simak video berikutnya. A. Gaji pegawai. Salah satu hak pegawai negeri sipil adalah menerima gaji. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini diterbitkan dengan dua bagian. Bagian pertama, menimbang A. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan pegawai negeri sipil perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil. B. Bahwa besaran gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan ke-16 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Bagian kedua, mengingat A. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. C. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan ke-16 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 108. Kenaikan pangkat. Pangkat ialah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian. Kenaikan
Kenaikan pangkat sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil yang dengan tekun dan penuh pengabdian melaksanakan tugas yang diberikan atau yang dibebankan kepadanya. Pegawai negeri sipil memiliki beberapa jenis tingkat kenaikan pangkat, yaitu yang pertama, kenaikan pangkat reguler, yang kedua, kenaikan pangkat pilihan, yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa, yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian, yang kelima, kenaikan pangkat anumerah, yang keenam, kenaikan pangkat, 7, kenaikan pangkat selain menjadi pejabat negara, 8, kenaikan pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk. Kenaikan pangkat dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali, kecuali bagi tenaga pengajar, para tenaga medis, dan pekerja sosial lainnya. Landasan yuridis tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atau PNS. Pengangkatan dalam jabatan struktural berlandaskan 1. PP nomor 13 tahun 2002 perubahan atas PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. 2. Permenpan dan RB nomor 34 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan. 3. Permenpan dan RB nomor 33 tahun 2011 tentang pedoman analisa jabatan. 4. Gap garing 61 garing M PAN garing 8 garing 2004 tentang pedoman pelaksanaan analisa jabatan. 5. Perka BKN nomor 13 tahun 2011 tentang penyusunan standar kompetensi jabatan. 6. Perka BKN nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan analisa jabatan. 7. Kepka BKN nomor 13 tahun 2002, Jumis PP nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. 8. Kepka BKN nomor 9 tahun 2006 tentang tata cara permintaan, pemberian, dan pemberhentian tunjangan jabatan struktural. 9. Pedoman pengangkatan dalam jabatan struktural. Yang berikut pengangkatan dalam jabatan fungsional. 1. PP nomor 40 tahun 2010 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. 2. Perpres nomor 97 tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rukun jabatan fungsional pegawai negeri sipil. 3. Pedoman pengangkatan dalam jabatan fungsional. Larangan jabatan rangkap bagi PNS adalah PP nomor 47 tahun 2005 perubahan atas PP nomor 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap. D. Tunjangan PNS. Tunjangan PNS berdasarkan yang pertama tunjangan kinerja untuk PNS, yang kedua tunjangan keluarga menurut Kepres nomor 17 tahun 2000 pasal 29 PP nomor 13 tahun 1980 pasal 1. Yang ketiga tunjangan pangan per Dirjen Pembendaharaan nomor per strep 11 garing PB garing 2012. Yang keempat, tunjangan jabatan struktural PNS itu menurut Perpres nomor 26 tahun 2007. Yang kelima, tunjangan jabatan struktural anggota TNI dan anggota Polri menurut Perpres nomor 27 garing 2007 untuk TNI dan nomor 28 garing 2007 untuk Polri. Yang keenam, tunjangan jabatan fungsional atau dipersamakan SE Dirjen Anggaran nomor S-6053 garing PB garing 2006. Yang ketujuh, tunjangan fungsional PNS itu
Itu ada 42 jenis jabatan fungsional PNS SE Dirjen Anggaran nomor S/6053/PB/2006. Yang ke-8, tunjangan fungsional anggota Polri. Itu ada 6 jenis SE Dirjen Anggaran nomor S/6053/PB/2006. Yang ke-9, tunjangan fungsional anggota TNI. Itu ada 11 jenis SE Anggaran nomor S/6053/PB/2006. Yang ke-10, Perka BKN nomor 39 tahun 2007 tentang tata cara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan jabatan fungsional. Yang ke-11, tunjangan umum bagi yang tidak termasuk F/S/D Perpres nomor 12 tahun 2006. Yang ke-12, KPK BKN nomor 18 tahun 2006 tentang tata cara permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Yang ke-13, tunjangan kemahalan daerah atau tunjangan khusus Provinsi Papua menurut Kepres nomor 68 tahun 2000. Yang ke-14, tunjangan risiko atau tunjangan kompensasi kerja menurut Kepres nomor 88 tahun 2006, tunjangan berisiko bagi petugas permasyarakatan. Yang ke-15, tunjangan tugas belajar menurut Kepres nomor 57 tahun 1986. Yang ke-16, tunjangan hari tua dan pemeliharaan kesehatan menurut PP nomor 25 tahun 1981. Yang ke-17, tunjangan pensiun menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 dan PP nomor 8 tahun 1989. Yang ke-18, tunjangan cacat dan kematian menurut PP nomor 12 tahun 1981. Yang ke-19, tunjangan fungsional dosen menurut Perpres nomor 65 tahun 2007, Kepres nomor 9 tahun 2001. Yang ke-20, tunjangan profesi dosen, tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan bagi dosen yang memenuhi persyaratan menurut PP nomor 41 tahun 2009. Tunjangan tugas tambahan sebagai pimpinan di PTN menurut Perpres nomor 65 tahun 2007. Kompensasi untuk pegawai. Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai karena yang bersangkutan telah memberikan jaminan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam beberapa gaji, upah, tunjangan pegawai, ayam, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya. Terdapat dua bagian hak dan kewajiban dalam undang-undang. Bagian pertama, PNS. Pasal 21 PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Bagian kedua, hak BPPK. Pasal 22, BPPK berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan 4. Pengembangan kompetensi. Adapun tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan yaitu 1. Mempertahankan karyawan yang berprestasi yang sudah ada. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Keempat, mengefisiensi biaya. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Dan yang keenam, memperoleh pegawai yang Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NKMOR 109 PMK 105 tahun 2013 tentang pelaksanaan pembayaran pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil, janda atau dudanya, serta purnawirawan, warakaburi atau duda, tunjangan anak yatim piatu dan tunjangan orang tua
anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang penetapan pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya, pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Tentara Nasional Indonesia, dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan atau warakawuri duda, tunjangan anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan pembayaran pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya serta purnawirawan warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang penetapan pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 16. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Tentara Nasional Indonesia, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 61. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Tentara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 62. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 PMK 02/2010 tentang tata cara perhitungan penyediaan pencairan dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Asabri atau Persero. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK 02/2013 tentang cara perhitungan penyediaan pencairan dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen atau Persero. Memutuskan menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan pembayaran pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya serta purnawirawan warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. G. Tabungan pensiunan atau TASPEN. Layanan tabungan dan asuransi pensiun atau TASPEN adalah layanan yang diberikan oleh pegawai untuk pegawai yang hendak memasuki masa pensiun atau pegawai tersebut meninggal dunia. Bagi para abdi negara, istilah TASPEN mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Istilah TASPEN itu sendiri merupakan penyingkatan dari tabungan dan asuransi pegawai negeri. Dana TASPEN sendiri dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara Indonesia atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara, yakni PT Taspen Persero.
Layanan Taspen melansir dari situs resmi Taspen, terdapat sejumlah Taspen mendapat sejumlah layanan untuk para ASN dan pejabat negara lainnya berupa yang pertama program tabungan hari tua atau THT, yang kedua program pensiun, yang ketiga jaminan kecelakaan kerja, yang keempat jaminan kematian. Adapun manfaat Taspen untuk pegawai negeri sipil atau PNS, yang pertama manfaat asuransi dwi guna, itu terdiri dari A. pensiun, B. meninggal dunia, C. berhenti karena sebab-sebab lain. Yang kedua manfaat asuransi kematian, itu terdiri dari A. peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia, B. istri atau suami meninggal dunia, C. anak meninggal dunia. Yang berikut untuk pejabat negara, terdiri dari yang pertama asuransi diguna, itu A. berhenti karena sebab akibat atau masa jabatannya selesai, B. meninggal dunia pada masa aktif. Yang kedua asuransi kematian, terdiri dari peserta meninggal dunia, istri atau suami meninggal dunia, anak meninggal dunia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK 02/2013 mengatur tentang tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Persero Taspen. Sekian materi singkat dari kami. Jangan lupa like, komen,